Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tentunya di sini saya memberikan informasi ya, walaupun nggak direkomendasikan dari saya. Namun setidaknya Anda bisa memahami tentang dinamo, entah dinamo cuci maupun dinamo spin. Di sini saya tidak merekomendasikan Anda untuk melakukan perbaikan karena banyak faktor yang menjadi masalah, di mana ketika kita tidak memiliki tang ampere, yang pertama, yang kedua kita nggak tahu komposisi setiap dinamo, itu juga bisa berpengaruh. Oh ya, di sini saya memberikan informasi untuk Anda yang mungkin sudah pernah mencoba atau melakukan dinamo cuci dioplos ke dinamo spin. Itu menurut saya sangat tidak dianjurkan, bahkan menurut saya emang itu salah besar ya, karena dinamo cuci itu tidak diperuntukkan untuk spin. Karena apa? Kalau dinamo spin adalah bekerja di RPM tinggi dan cuci di RPM rendah, dan di sini saya menunjukkan untuk alat buzzer saya itu bisa dicas ya guys. Oke, di sini kita ngecek dinamo cuci dan dinamo spin yang saya punya, dan untuk dinamo cucinya sudah saya bongkar. Kita mau coba dinamo cuci, apakah spoolnya masih oke. Ya, di sini ada LED menyala warna merah kecil ya guys. Kita emang untuk suara aslinya kita hilangkan atau kita sembunyikan. Dan di sini kita akan pindahkan ke dinamo polytron yang awal mula emang dia dinamo sub. Jadi untuk kancing model seperti ini kita nanti akan buang, dan cara untuk melepaskannya dari cangkangnya nanti kita akan videokan dengan alat gerinda, dan kita juga akan mencoba melakukan perbaikan. Ini saya coba lihat-lihat di gudang atau tumpukan udah masuknya rongsok. Menurut saya udah buangan saya. Dicek dia tidak on, saya coba lihat-lihat dari luar, gulungannya normal, jadi dicek tidak ada yang menyambung satupun. Jadi di sini saya sudah membongkar. Saya akan menunjukkan atau akan mencoba melakukan perbaikan, dan untuk membuka mata kancing nanti kita videokan ya. Oke, di sini kita harus membongkar. Namun kita lepaskan dulu untuk bagian tengahnya dulu ya, biar nggak kerepotan. Oke, spoolnya kita keluarkan dan tarik perlahan. Di sini saya coba lihat, ternyata ada yang terbakar itu di tengah, nggak kelihatan dari luar ya guys. Jadi untuk ini tidak bisa dipakai. Kita emang udah saya buang ya kemarin tuh. Kita penasaran jadi kita bongkar, dan kabelnya kita potong untuk kebutuhan lainnya. Biasanya masih bisa digunakan untuk kabel bekas dinamo, itu kadang bisa digunakan untuk kabel buzzer tester. Saya gunakan kabel sisa dari dinamo mesin cuci, dan untuk ini dinamo cuci nanti kita akan pindah ke cangkang penyasap, dan kita untuk melepaskan as tengahnya yang sudah mulai karatan dari cangkangnya itu emang kadang susah ya guys. Di sini saya menggunakan media oli atau cara yang aman-aman saja, nggak diamplas. Itu gunakan oli, saya lumasin ke bagian asnya. Saya coba bongkar. Di sini dia masih nggak terlalu berkarat, jadi cukup mudah. Saya kasih oli saja, tarik ke atas perlahan, dia sudah mulai ini ya,
udah cukup mudah. Dan untuk dinamo spin yang tadi kita potong saja kabelnya biar saya nggak kelupaan. Jadi ini udah benar-benar rongsok ya, udah dibuang ya. Emang karena saya pergantian dinamo emang ya, kalau udah rusak ya diganti saja, karena kalau di servis nggak direkomendasikan. Dan sisa kabel dari dinamo kita bisa gunakan untuk kabel tester ataupun yang lainnya. Bisa juga untuk jumper, timer, cuci atau pengering. Biasanya kalau kena tikus itu pasti kabelnya putus-putus ya. Oke, di sini langsung kita akan mencoba melepaskan lagi. Kita ambil cangkang dinamo yang sebelumnya itu punya sub, dua merek yang berbeda. Yang satu, yang ini asli gulungan dari sub, dan untuk gulungan subnya kita pindahkan ke gulungan ke dinamo cuci pada Polytron. Untuk spesifikasinya hampir sama saja. Di sini kita juga melepas untuk dinamo sub juga. Covernya kita mau amankan, siapa tahu nanti bisa dipakai. Biasanya ada saja dinamo yang rusak kakinya atau dudukannya. Itu pun kalau konsumen minta diperbaiki saja, nggak minta ganti dinamo ya, nggak direkomendasikan. Namun di sini saya juga menyampaikan kepada konsumen kalau mengganti cover saja itu saya tidak mengeklaim garansi pada dinamo ya, hanya menolong saja kena ongkos jasa dan mungkin tambahan sedikit untuk cover bekasannya, tidak mengklaim garansi ya. Oke, di sini saya langsung menunjukkan cara melepas mata kancing atau kancing dinamo. Itu enggak di model dipotong atau di apa, kita cukup mudah pakai gerinda, dan cara ini cukup sering saya pakai untuk karena dinamo lama dia pakainya dinamo tembaga ya. Untuk dinamo sekarang itu udah pasti aluminium, jadi saya nggak gunakan cara ini lagi karena sudah pasti dinamonya rusak, antara terbakar, mengapur atau menjadi kapur spoolnya. Oke, bisa dilihat ya, kita nggak ngezoom. Bisa dilihat ini untuk cara melepasnya, cukup kita tempelkan saja mata gerindanya atau gerinda potong, matanya kita tempelkan di ujung besi kancingnya yang ada model mata ikan itu. Kita tempelkan saja, otomatis untuk kancingnya dia muter sendiri dan terkikis sendiri membulat ya. Setelah itu kita coba baringkan, itu pasti akan lepas sendiri. Bila belum lepas kita gerinda lagi sedikit, udah pasti dia jatuh ke bawah kalau udah berhasil ya. Bila mata kancing yang agak sedikit bengkok itu mungkin memang perlu dipegang untuk mata kancingnya untuk meratakan, dan itu cukup mudah ya guys. Bila dilihat tinggal ditempel di bagian ujung saja, otomatis terkikis dan bagian yang menonjol ke samping itu akan hilang. Kita nggak perlu repot, kita cukup pegang cover atasnya saja. Bila belum bisa kita coba ulangi lagi, digerinda lagi. Itu udah cara paling ampuh ya guys, aman, dan untuk lubangnya tidak mengalami penyok ataupun lainnya, tetap masih originalnya. Dan untuk melepas kancing bawahnya itu kita cukup gunakan sejenis obeng ketrok khusus yang ujungnya kecil. Bisa juga pakai paku 12 paku 10. Paku 12 itu adalah rokok ya.
paku 10. Bisa gunakan paku 10 atau paku 7. Bila nggak ada paku ya obeng ketrok yang kecil ujungnya atau bekas obeng yang bisa diketok. Oke, kita bongkarnya cukup mudah. Ini cara lama saya ya. Itu cara lama saya ketika dulu masih aktif jual beli mesin cuci second yang tentunya menjaga kualitas. Kalau dinamo tembaga itu pasti saya gunakan dan ampernya sudah saya perhatikan untuk ampere standar sekian. Bila dirasa dinamo sudah tidak wajar atau ampernya sudah terlalu tinggi, itu saya langsung buang ke rongsok. Bila diperbaiki masih bisa ampernya stabil atau toleransi hanya 1-5% dari asli biasanya, itu saya tetap pakai. Oke, di sini caranya mudah ya guys. Namun di sini saya tidak merekomendasikan karena emang dinamo sekarang sudah modelnya ya sekali pakai lah. Kalau udah rusak udah, karena gulungannya itu tidak bisa digunakan kembali, itu otomatis terbakar atau yang lainnya. Dan kita menyimpan saja beberapa dari merek dinamo, covernya saja untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti bisa bermanfaat ya, entah kapan dipakainya. Namun biasanya ada-ada saja yang membutuhkan cover. Oke, untuk kancingnya kita kumpulin, lumayan masih laku di rongsok, agak panas ya guys. Oke, dan untuk tempatnya setelah kita melakukan penggerindaan, karena ini adalah di lantai, kita juga harus membersihkan agar tidak bikin apa istilahnya kotor di lantai. Yang pertama, yang kedua, emang ini adalah gram dari besi, cukup beresiko bila terkena tangan ataupun bahkan makanan ya. Itu saya bersihkan. Untuk mata kancingnya kita tetap masukkan ke rongsok, nanti dijual ya, lumayan juga. Dulu sampai ngumpulin tembaga sampai 5-10 kilo, sekarang mah boro-boro. Kalau udah jadi rongsok ya udah ke besi, mentok di besi atau aluminium, dan ya keuntungan cuma ya di situ doang, cuma di besi. Besinya pun udah masuknya jenis plat biasa, bukan besi murni, berbeda ya. Oke, di sini lanjut kita perakitan ya, nggak sampai pengetesan unit ya, karena banyak faktor. Saya lupa belum beli baut pengancingnya. Yang pertama, yang kedua emang kapasitor kita juga nggak ada kebetulan. Oke, untuk selanjutnya kita menyiapkan tisu dan kita akan menunjukkan cara pemasangannya, dan juga kita siapkan oli di sini berfungsi untuk yang pertama itu untuk pembersihan, yang kedua untuk melumasi agar dinamo tidak gancet. Karena sepengalaman saya, karena sudah pernah itu dulu waktu ganti seperti ini, saya lupa nggak kasih oli, kayaknya nggak lama itu bakalan terjadi gancet, dan benar sekali setelah 1 bulan itu dinamo gancet ya, nggak bisa dipakai. Kita harus bongkar lagi di rumah orangnya. Itu pun karena emang orangnya minta diservis saja, nggak minta diganti dinamo karena cukup mahal.
Oke, untuk caranya mudah, kita tinggal kasih oli, putar-putar. Dan untuk ini cover yang kita nggak pakai karena buat stok saja, kita kasih oli, kita simpan agar tidak karatan. Untuk selanjutnya kita yang sedikit fokus untuk dinamo cuci yang akan kita pasang. Dan kita pasangkan dulu untuk bagian bawah, yaitu kabelnya masukkan ke lubang yang ada karetnya itu, karena aslinya di situ karetnya sebagai pengaman saja biar enggak bikin nempel ke bodi. Bila terjadi getaran itu kabelnya enggak lecet. Dari pabrik juga sudah mendesain sedemikian rupa. Oke, setelah bawahnya sudah terpasang, kita pastikan pemasangannya itu benar-benar rata ya guys. Kita coba ketok-ketok kanan kiri melingkar agar posisi mata atau lubang kancinya itu pas banget, jadi enggak dipaksakan. Yang selanjutnya kita agak sedikit fokus di bagian atas. Kita ambil cover atas yang akan kita pasang, kita kasih oli dan kita masukkan. Kita melakukan digosok seperti ini ya, itu dengan tujuan agar tidak ada karatan yang tertinggal di as dan bagian ini ya, bosingnya. Bila sudah lancar seperti ini, kita lepas, kita bersihkan pakai tisu untuk mengangkat karatan yang menempel pada as dan bosingnya. Itu sudah terlihat kotor banget ya guys. Dan untuk bosingnya sama, kita juga masukkan tisu, kita putar-putar agar karatannya terangkat semua. Oke, di sini saya sudah selesai. Kita langsung proses pemasangan. Caranya dikasih oli, terus kita pasang. Oke, cukup licin ya guys. Kita masukkan perlahan ya, jangan sampai menyenggol ke gulungan atau email. Kita paskan sesuai lubang tepinya. Kita agak melakukan sedikit ketukan atau diketok-ketok pakai obeng agar benar-benar rapat ya. Itu diketok-ketok atas bawah agar posisinya presisi atau dia mencari posisi sendiri sesuai dengan lubang aslinya. Oke, untuk ini udah beres, namun kita nggak ada skrupnya. Kita mau tes juga agak bingung karena nggak ada skrup, otomatis dinamo nggak akan berputar karena tidak ada penahan posisi senter dinamo bila dialiri aliran listrik ya. Untuk skrupnya saya ada, namun ini bekas skrup dari dinamo spin atau pengering, itu terlalu pendek dan gak masuk. Terpaksa kita simpan saja ya. Ini nanti bila kita beli itu pasang dulu baru kita tes ke listrik ya, gak bisa ini langsung. Dan untuk satunya lagi kita hanya memasukkan saja, yang penting sudah dikasih oli. Kita masukkan sebagai ya, disimpan saja suatu saat, siapa tahu bisa dipakai. Namun ya emang cukup
kurasa udah jarang banget, nggak seperti yang dulu ya. Udah licin udah oke. Oke, begitu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila video ini emang tidak direkomendasikan, namun di sini semoga bisa menjadi pengetahuan semuanya tentang apa itu dinamo. Jangan coba dinamo cuci dioploskan ke dinamo pengering, itu bisa merusak tabung pengering yang pertama, yang kedua bodi mesin cuci, yang ketiga dudukan dinamo itu udah parah banget. Oke, begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.